Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, saat ini kita mau menikmati ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan. Sekalipun mungkin kita hanya tidak bisa bertatap muka, tetapi saya berharap kita boleh menikmati hadirat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan. Oh Yesus, Engkau Tuhan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan yang perkasa. Engkau penyelamat kami Tuhan. Oh, tiada Allah yang seperti Engkau. Kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau Allah kami yang perkasa. Engkau Tuhan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah pada saat ini Engkau hadir di dalam ibadah kami dan menjamah setiap kami yang melihat dan menyimak Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, Engkau akan menjamah kami. Engkau akan datang dan hadir. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di dalam penyembahan kami dan juga menyimak, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau pakai kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Kau bekerja atas kami. Terima kasih, kami mau menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu, Yesus,
Amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
itu pagi hari ini kami berseru kepadamu Tuhan, penyelamat kami. Tolong kami Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan. Yesus menolong kami, Engkau akan melindungi kami. Yes Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kekuatan dalam hidupku, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku.
Engkau perlindungan kami. Engkau batu karang kami. Engkau tempat pelarian kami. Kami tahu siapa Engkau Tuhan. Engkau di atas segala-galanya. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami berterima kasih Engkau memberikan kami iman kepadamu ya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih. Dan kiranya Tuhan, pada pagi hari ini, sewaktu kami mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing, kami juga mau berlaku seperti di gereja. Kami tidak bersantai sambil begini begitu, tapi kami dengan penuh hormat di rumah kami masing-masing beribadah kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh. Berfirmanlah Tuhan, dan Roh-Mu yang bekerja, menyadarkan, menginsafkan, meneguhkan, memberikan kami penghiburan dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang juga di rumah berkata, amin. Selamat pagi semuanya, para jemaat Tuhan, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kita lagi-lagi harus online. Dan inilah berarti kita harus kembali kepada seperti zaman dulu, di mana kami beribadah di rumah-rumah. Saat ini dunia secara global, semua negara diserang oleh virus corona. Dulu ada virus yang lain, tapi belum begitu menakutkan karena tidak cepat menjalar. Itu namanya percepatan. Dan sekarang juga Yesus mau melakukan percepatan. Kenapa? Karena iblis juga melakukan percepatan untuk menghasut manusia, untuk menyesatkan manusia, dan untuk akhirnya membunuh manusia. Karena itu salah satu hal pertahanan yang sekarang didengungkan di mana-mana, yaitu seperti yang saudara ketahui di gambar itu seperti ini. Saudara memakai masker, ya, apalagi kalau di jalan, ya. Dan istimewa saudara-saudara yang naik sepeda motor, sekarang bukan hanya masker cukup, tetapi juga, beli alat seperti ini, ya, face shield. Jadi tameng muka, ini tameng muka. Kenapa toh orang semuanya sepertinya ketakutan? Takutnya apa sebenarnya? Kalau dihitung-hitung, ujung-ujungnya itu takut mati. Benar tidak? Ini satu kenyataan hidup. Tetapi manusia tidak sadar ada kematian yang lain yang jauh-jauh lebih dahsyat. Yang dimulai dengan kematian rohani, hubungannya dengan Tuhan putus. Dan berakhir dengan kematian jasmani. Dan itu sangat mengerikan. Karena itu hari ini kita sebagai anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Yesus Perisaiku. Biar kita menjadikan Yesus perisai kita. Ada gambar inset di situ, saya ambil bagusku. Kadang-kadang orang pegang seperti ini, kadang-kadang kalau ditampel di sini bisa lepasku. Tapi sampai juga ditaruh perisai itu di lengan ini. Iya, masukkan. Ini khususnya kalau menghadapi pukulan-pukulan yang keras, orang bisa lebih bertahan memakai lengannya ini dengan badannya yang menahan. Nah, ini satu gambaran bahwa Yesus yang menjadi perisai itu harus kita pegang erat-erat. Ya, betul-betul erat. Jangan dilepaskan. Karena itu kata Tuhan, jangan kamu melepaskan imanmu. Jangan sampai goyah. Beberapa anak
Tuhan goyah, walaupun dia pakai perisai, tapi oleh karena ditampel lalu goyah, lepaslah perisai itu. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu. Dan kita menyontoh Bapak Abraham yang pegang janji firman Tuhan. Dia pegang erat-erat sebagaimana Kejadian 15 ayat yang pertama yang menjadi ayat acuan kita. Mari kita bacakan ini bersama di rumah. 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, jangan takut. Akulah perisaimu. Jadi perisai kita bukan ini, face shield. Ini hanya untuk menahan virus supaya berakhir jangan sampai kita mati. Cuma harus mati juga. Jadi sebetulnya hanya delay itu. Ya. Tetapi kalau kita pegang namanya Yesus sebagai tameng, akulah perisaimu. Di dalam Amsal 30 ayat 5, Tuhan bukan hanya menyatakan dirinya, tapi juga firman-Nya, ucapannya itu perisai. Bahkan dikatakan semua firman Allah adalah murni, pure. Jadi betul-betul murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi kalau saudara mau berlindung untuk hal rohani, berlindunglah dalam sabda Tuhan. Karena itu pegang erat-erat itu di dalam batinmu. Jangan sampai engkau melupakan. Itulah peringatan yang dikatakan ulang-ulang di dalam kitab Ulangan. Kenapa disebut ulangan, Karena manusia itu mudah lupa. Karena Tuhan ulangi. Kalau sudah membaca kitab Ulangan, selalu dikatakan hati-hati. Hati-hati. Berulang-ulang itu, hati-hati. Dan kita mesti hati-hati pegang erat firman Tuhan, supaya jangan timbul ketakutan apapun. Karena kata Tuhan, barang siapa takut, itu tanda kasihnya tidak ada. Nah, jadi kalau sudah berkata, oh saya mencintai Tuhan. Ya, tapi kamu takut. Jadi kita itu sebetulnya lagi di check up ini, masa COVID ini. Tuhan ingin check up, betul enggak toh? Kamu itu mengasihi aku. Ya, ada orang yang begitu ketakutan sampai ya, yang membuat mati bukan COVID-nya, ketakutannya. Ya, saudara, karena itu firman Tuhan ini bukan hanya kita imani, tapi kita lakukan. Salah satu yang cara melakukan itu paling mudah, yaitu memperkatakan dengan pengakuan. Pengakuan kita merupakan perbuatan iman atau perkataan iman. Seperti Daud ucapkan dalam 2 Samuel 22 ayat 3, ucapkan ini bersama-sama dan engkau coba mengklaim itu, menyatakan, mendeklarasikan dengan hatimu yang sungguh-sungguh di rumahmu. Jadi jangan cuma nonton, tapi ibadah. Ibadah itu artinya saudara mesti korban. Kalau disebut ibadah itu bukan menerima, tapi memberi. Jangan salah, banyak orang tinggal terima, tapi tidak mau memberi. Tidak mau memberi hatinya, tidak memberi suaranya, tidak memberikan tindakannya untuk beriman. Dan kalau kita betul beriman, yuk kita ucapkan dengan keyakinan dan dengan pengakuan deklarasi. Seperti yang dilakukan oleh Daud waktu dia menyanyi bermazmur 2 Samuel 22 ayat yang ketiga ini. Yuk semua membacakan di rumah 2, 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku,
tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat perlarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ya, Daud tidak berkata Allahmu, gunung batumu, tapi ku. Ditulis sampai 7 kali dalam satu ayat. Allahku, gunung batuku, perisaiku. Dan ini harus kita sering ucapkan dalam ucapan-ucapan doa kita. Dan itu menunjukkan bahwa saudara itu dengan imanmu memperkatakan. Ini namanya saudara mendapat perkataan Tuhan, dan kalau itu merema menjadi bagian pribadi, ya. Perkataan Tuhan itu logos. Logos itu ada air di gunung itu loh, untuk semua orang minum. Tetapi kalau air yang sudah di packing lalu diletakkan untuk saya, nah itu untuk saya. Rema itu seperti itu. Logos itu seperti perkataan Tuhan yang berintelek. Tapi kalau rema itu untuk pribadimu. Kita harus menjadikan ucapan-ucapan kita ini satu pengakuan pribadi. Yesus, Engkau gunung batuku, Engkau Allahku, dan khususnya Engkau perisaiku. Kalau ini kita rangkum, diakhiri dengan kata Engkau menyelamatkan aku. Oh, jadi kalau engkau jadikan dia Allah, gunung batu, perisai, keselamatan, kota benteng, pelarian, juru selamat, maka Tuhan akan menyelamatkan. Ya, saudaraku, puji Tuhan, luar biasa. Nah, kita semua di dunia sekarang ini menghadapi hal yang sama di seluruh dunia. Apa itu? Tantangan iman. Ini dibuktikan Tuhan ingin menguji, tes. Nah, sikap saudara bagaimana? Lari ketakutan? Dan banyak orang roh ketakutannya mendominasi. Lebih daripada imannya. Justru seperti ini mestinya roh saudara itu, saya mau cari Tuhan. Karena itu saya khawatir kalau begini ini lockdown di rumah, lalu saudara makin banyak dengan berita-berita sensasi, berita teror dari Facebook, dari ini, dari itu, Twitter, wah macam-macam. Tapi sudah tidak berlutut. Dan itu yang saya sedihkan. Justru sebenarnya Tuhan mengizinkan, saya katakan mengizinkan hal ini untuk supaya menyiapkan diri, supaya saudara itu betul-betul menaruh harapmu. Karena itu tujuan khotbah ini adalah saudara memiliki harapan. Harapan apa toh? Yang paling puncak, yaitu harapan akan hidup yang kekal. Kalau kita mendapat segalanya, tapi engkau binasa, buat apa? Harapanmu kekayaan, engkau mesti mati. Harapanmu wah jadi hebat, titelnya banyak, engkau juga mesti mati. Ya, harapanmu menjadi penguasa, engkau juga mesti mati. Tapi ini harapan hidup yang kekal. Nah, ini harus jadi harapan kita seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Paulus kepada anak buahnya yaitu Titus, ya. Titus 1 ayat 2, sama-sama bersuara dan imani 2, 3. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Bahasa Indonesia terjemahnya Allah yang tidak berdusta. Tapi kalau sudah baca dalam bahasa lain katakan Allah yang tidak dapat berdusta. God cannot lie. Cannot. Itu sifat Allah. Jadi kalau begitu harapan kita mesti kita letakkan pada ucapan Tuhan. Kalau kita berkata, saya berharap sama Tuhan,
Gimana toh berharap? Ya berharap pada janjinya Tuhan. Itu yang benar. Ini praktek. Ya, banyak orang berharap sama Tuhan, tapi waktu dikasih janji ini, masa iya? Karena dia membedakan antara Tuhan dengan perkataannya. Tuhan dan perkataannya itu sebetulnya manunggal, satu, nggak bisa dipisah. Nah, karena itu perlu untuk punya dasar lebih dulu dari pengharapan. Karena iman itu dasar dari pengharapan. Kenapa orang kadang-kadang suka ke luar negeri, lalu atau ke Singapura sajalah, di situ ada hotel yang pinggir pantai namanya ya Marina Bay di situ. Saya pernah ditidurkan di situ karena ada seorang yang cukup berada mengadakan pesta di hotel dan saya ditidur. Waduh, saya berkata ini luar biasa ini. Ya. Dan paling atas di situ ada kolam renang. Bayangin, kolam renang itu kan berat sekali. Arsitekturnya dari orang Yahudi. Memang hebat sekali. Kenapa orang kadang-kadang naik ke situ? Bayarnya nggak murah, $100 untuk hanya naik, lihat di atas. Kenapa, Karena waktu lihat di atas, dia melihat horizon. Melihat apa yang tidak dilihat kalau di bawah. Itulah harapan. Tapi untuk naik, ya, kalau tadi dia gunung batu, kita mesti naik. Nah, kalau naik butuh apa? Iman. Aku kuat enggak ya? Kuat enggak aku sampai atas? Nanti sakit. Nanti masuk angin di atas, ini kan butuh iman. Karena itu ada tulisan di sini, saudaraku. Faith is being sure. Ya, iman itu suatu yakin gitu. Ya, apa yang diharapkan untuk sesuatu yang pasti dan untuk apa yang nggak bisa dilihat. Jadi kita beriman untuk mencapai sesuatu yang pasti dan tidak kelihatan. Itu namanya harapan. Jadi kalau begitu harapan itu naik setingkat dari iman. Banyak orang yang penting iman. Keliru, harus dimulai dengan iman dulu. Ya. Karena iman itu dasarnya pengharapan. Jadi kalau sudah punya harapan, nah kalau orang sudah punya harapan, dia nggak bisa goncang jiwanya. Ini penting, Tuhan itu gunung batu, jadi kita mesti, waduh bersusah-susah itu naik gunung, betul? Karena itu biasanya istilah naik gunung itu disamakan dengan apa di dalam perjanjian baru. Tiap kali Tuhan mengajak naik gunung untuk apa? Berdoa. Halo. Umat Tuhan dimanapun. Anda menjadi orang yang rajin ke gereja, tapi jarang berdoa sendiri. Karena untuk melihat itu nggak bisa titip orang lain. Titip orang lain bisa motret, tapi nggak bisa dengan mata kepala sendiri. Benar? Jadi kalau saudara mau ingin melihat sorga, realitas sorga, saudara mesti berdoa. Saudara mesti naik ke gunung. Kenapa, Karena hidup yang kekal itu harus dilandasi dengan dua perkara penting, percaya dan mengaku. Sebagaimana ayat yang menjadi dasar untuk keselamatan. Roma 10 ayat 9 dan 13. Mari kita bersama membacakan dua ayat ini, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, perhatikan. Percaya orang
hanya sepenggal. Kenapa sepenggal? Karena percaya Yesus yang mati menebus dosa. Itu paling senang. Karena itu kalau saya berdosa, dihapus lagi sama Tuhan. Karena Tuhan, begitu punya anugerah yang luar biasa. Tapi percaya demikian itu half, separuh. Tuhan tidak ingin supaya saudara percaya yang begitu. Tapi di sini katakan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi mesti yakin lebih dulu pertama dia mati, betul-betul mati. Banyak beberapa orang di dunia ini tidak percaya Yesus itu mati. Tapi digantikan orang lain. Ya. Tapi Alkitab jelas menulis itu Yesus karena dia bangkit dan ini loh. Coba cocokkan tanganmu ini di telapakku ini. Ini tanda aku betul-betul mati. Jadi kita mesti mengakui dia mati. Mati untuk apa? Bukan karena salah, mati karena dosaku. Ingat, dosaku jangan dosa orang lain. Bukan, dosaku. Ini pengakuan. Jadi percayamu mesti sampai di situ, mengaku itu karena dosaku. Kan itu banyak orang percaya tapi tidak mengaku, sehingga dilemparkan ke orang lain. Kalau sudah mengaku, dia akan banyak berkata, Tuhan ampuni saya salah, saya keliru, sayalah yang berbuat dosa. Yang membuat engkau tersalib, bukan orang lain, saya. Dan tiap kali sudah berdosa, itu sebenarnya begitu. Saudara melukai Tuhan. Karena itu saudara perlu minta darah Kristus menyucikan. Karena itu kata Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan diulang-ulangi. Sudah tidak cinta Tuhan kalau mengulang-ulangi. Tapi dia bukan hanya mati. Tapi kita percaya, kita harus percaya bahwa dia bangkit. Kenapa Yesus bangkit? Roma 4 ayat 25 mengatakan, bangkit untuk pembenaran kita. Jadi supaya kita ini bisa dibenarkan. Walaupun kita ini salah. Dulunya. Tapi dengan pengakuan kita, maka Tuhan ambil saudara seperti orang yang tidak pernah berbuat salah. Engkau dibenarkan oleh Tuhan. Nah, percaya yang begitu harus dengan pengakuan, dengan mulutmu. Dan pengakuan pertama itulah mudah, dengan hanya mulut berseru. Engkau pasti selamat. Tapi kalau berbuat dosa lagi, nah itu beda. Karena itu mari kita melihat eksposisi ini. Ada dua bagian tentang iman, Matius 10, ayat 28-33, dan tentang pengharapan, Ibrani 13, ayat 4-6. Kita akan teliti dulu tentang iman ini. Ya, yaitu iman, ingat, bisa dirusak. Jangan pikir saya sudah percaya. Apa enggak bisa luntur percayamu? Bisa. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan itu kasih biji sawi. Iman itu seperti itu. Tapi sudah mesti kerjakan. Kalau engkau enggak kerjakan, imanmu tetap kecil. Tapi kalau engkau kerjakan, dia akan seperti ditanam, keluar lagi biji yang banyak. Itu artinya imanmu bertambah. Dan bisa tahan lama. Coba kalau dulu beras itu tidak ditabur ulang. Kita sekarang tidak makan beras, betul enggak? Habis. Kenapa bisa terus ribuan tahun? Ya karena ditanam. Nah imanmu seperti itu. Imanmu itu mesti bisa panjang terus. Nah itu namanya harapan. Ya, Matius 10 ayat 28 karena kita akan ekspos ayat per ayat. Coba dibacakan bersama ayat 28 ini 2, 3.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dipakai dua kata yang beda, dikatakan membunuh dan membinasakan. Kalau membunuh itu dikatakan dalam bahasa Grekanya apoktino, ya. Tapi kalau membinasakan itu olumi. Nah, ini beda. Membunuh itu slay. Jadi orang nusuk, mati. Dan itu masuk kemana? Ya masuk ke kuburan. Ini namanya kematian pertama. Banyak orang takut justru kematian pertama. Tapi akhirnya toh mesti mati. Tapi kematian kedua beda. Kematian kedua inilah yang disebut oleh Tuhan. Tuhan akan membinasakan. Membinasakan itu arti destroy. Destroy itu roh, jiwa, tubuhmu itu akan habis, hancur. Artinya pisah dari Allah selama-lamanya. Neraka yang kekal selama-lamanya. Jadi jangan takut masuk kubur. Yang sudah mesti takut masuk neraka. Nah ini takut yang benar. Kan itu banyak orang takutnya keliru. Kalau sekarang seperti ini, waduh dipompa supaya memang hal-hal begini memang dipompa oleh orang-orang tertentu untuk menggiring manusia untuk nanti ya tidak boleh pakai uang kertas karena bisa menular. Jadi sekarang orang pikir iya lebih baiklah ya. Dan itu mengacu semua kepada akhir zaman yang seperti yang sudah didesain oleh roh yang tidak baik. Ya, saudaraku. Jadi yang kuno-kuno itu dihapus untuk nanti mengikuti model tata tantanan dunia baru. Nah, karena kita tahu apa yang kita terima sekarang itu sebetulnya bukan apa-apa problem kita ini. Next time setelah nanti muncul antikris itu akan terjadi yang lebih dahsyat. Karena itu ketakutan mati karena COVID-19 ini dapat menjadi peringatan sebetulnya untuk nanti. Nanti itu seperti Matius tadi itu konteksnya untuk aniaya sebetulnya. Bukan untuk COVID. Tapi untuk COVID ini ada peringatan bahkan kesempatan. Untuk apa? Melatih. Jadi jangan sudah pikir ini bukan kesempatan. Tuhan izinkan supaya orang Kristen bisa, ini kalau begitu saya mesti melatih diriku mendekat pada Tuhan. Supaya luput masa yang lebih sukar. Mestinya begitu ditanggapi begitu. Dengan apa? Mendekat Tuhan dalam kamar doamu dengan doa. Seperti Tuhan berkata, masuklah ke kamarmu untuk apa? Berdoa. Yesaya 26 mengatakan, masuk kamar supaya kamu di situ supaya sampai lalu murka itu. Jadi ini betul-betul latihan saya katakan, betul-betul latihan. Ya, tapi percaya kita harus disertai juga dengan pengakuan. Sebab pengakuan itu barulah perbuatan iman. Matius 10 ayat 32, bacakan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Iya, pengakuan mulai di mulut dulu. Ini perbuatan, karena itu bicara saudara juga menjadi standar sudah dihukum atau nanti dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi jangan anggap mulut kita ini ini nggak apa-apa. Kalau asal saya tidak berzina, saya tidak membunuh, tapi mulutmu ini loh yang lebih berbahaya sebetulnya. Karena banyak dosa terjadi di mulut kita. Ya. Nah, kita mesti mengakui
Nah, untuk mengaku ini butuh namanya iman yang kokoh, iman yang berpengharapan. Tapi jangan takut, Tuhan berkata, aku sebetulnya berdoa untukmu. Ini di sorga tuh, gambaran Yesus. Apa kerjaan Yesus sekarang di sorga? Kerjaan Yesus berdoa syafaat untuk saya, untuk saudara. Supaya Anda kuat menghadapi tantangan iman. Ya, sampai satu kali Tuhan berkata, oke, sekarang waktunya tiba, aku panggil kamu pulang, anakku, ya, engkau akan diakui di hadapan Bapa. Yesus berkata, ini loh Bapa, orang ini dulu ikut saya betul-betul. Menderita, oke, karena kebenaran. Dia tidak suka membalas jahat. Dia tetap berbuat baik. Nah, ini pengakuan Yesus, karena Yesus ini yang menjadi pemimpinmu, gembalamu. Dia kenal engkau. Karena itu dia menjadi manusia, supaya dia kenal betul. Saya juga pernah manusia, jadi aku kenal apa itu orang. Kalau engkau berkata, ya Tuhan kan tidak pernah jadi seperti saya. Siapa bilang? Nah, nanti Tuhan itu menjadi saksi. Nah, ini soal iman. Saudara mesti punya iman yang kokoh teguh. Nah, iman itu sebagai dasar dari pengharapanmu. Nah, pengharapan kita apa? Hidup kekal. Kan itu pegang janji-janji Tuhan ini. Jangan lepas. Ini harus kuat ini. Ya, engkau mesti kuat pegang janji Tuhan yang luar biasa. Gambar ini bagus sekali. Ini menunjukkan saat gelap bukan? Tapi di balik kegelapan ada terang. Itu namanya pengharapan. Justru yang dibutuhkan pengharapan itu saat mana? Saat dalam kegelapan, dalam sukar, dalam masalah, dalam problem. Nah, itu butuh pengharapan. Ya. Pengharapan itulah yang membuat saudara tidak bisa goncang. Apa yang goncang? Jiwa. Kalau iman itu banyak berhubungan dengan spiritmu. Tapi pengharapannya berhubungan banyak dengan jiwamu. Ya, pikiran, perasaanmu, kehendakmu bisa goncang. Kalau tidak ada pengharapan, karena itu banyak orang Kristen punya iman, tapi nggak punya pengharapan, lalu pikirannya ruwet. Apalagi dimasuki dengan banyak kata-kata medsos yang tidak karuan. Karena itu, siapa yang ingin mempunyai pengharapan? Apakah Anda betul mempunyai ingin? Tuhan betul, saya harus punya pengharapan. Apa kata Tuhan? 1 Yohanes 3, ayat 2 dan 3, bacakan bersama, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang, perhatikan, setiap orang yang mempunyai pengharapan itu. Pengharapan apa? Pengharapan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati dan dipermuliakan. Jadi kita ini sebetulnya ada harapan yang besar setelah mati. Ya, karena kita akan bangkit lebih dulu. Semua yang masih mati, kita bisa bangkit. Itu namanya kebangkitan pertama. Karena itu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang masuk dalam kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Jadi jangan nanti sudah bangkit bersama-sama semua orang. Celaka. Pasti kena hukuman. Engkau harus bangkit sebelum yang lain bangkit. Ya, dan orang yang punya pengharapan ini, dia punya tugasku menyucikan diri.
Perhatikan kata ini. Menyucikan itu kata aktif. Bukan disucikan. Tapi menyucikan. Dan banyak orang Kristen itu hanya, oh saya sudah suci. Oh, siapa yang bilang? Kamu sudah disucikan tapi belum menyucikan. Bisa. Apa yang sudah disucikan? Rohmu, spiritmu. Itu manusia nggak bisa. Itu hanya Tuhan. Tapi pikiranmu, siapa tugasnya? Ya kamu. Bukan Tuhan. Salah besar. Banyak orang Kristen karena menerima ajaran yang tidak alkitabiah. Tidak full gospel. 1 Petrus 1 ayat 22 jelas mengatakan ini. Coba bacakan dengan keyakinan. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, karena itu kalau sudah hanya percaya tapi nggak taat, saudara belum menyucikan dirimu. Ini tugasmu. Jangan semua saudara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyucikan. Memang pertama-tama harus Tuhan, yaitu spiritmu. Tapi untuk jiwamu itu tugasmu. Ya, you can do it. Jadi engkau harus melakukan apa yang kau bisa lakukan. Nanti Tuhan akan melakukan apa yang kau tidak bisa melakukan, yaitu spiritmu. Ya, karena itu ciri apa saudara mempunyai pengharapan? Pertama tadi katakan kudus. Ini cirinya. Orang kalau betul-betul punya pengharapan, hidupnya sudah tidak mau lagi yang aneh-aneh, yang menyenangkan hatinya, tapi tidak kudus. Termasuk ucapan yang tidak kudus. Dibacakan sekarang eksposisi ini, ayat 4, Ibrani 13. Bacakan 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Iya. Kenapa Tuhan bicara perkawinan? Karena ini institusi pertama yang dibangun oleh Tuhan. Bagaimana dengan orang yang hanya sendirian? Bisa, asal dia menjaga hatinya. Bahkan Tuhan kata, kalau kamu bisa tidak menikah, jauh lebih baik. Karena menikah itu tidak mudah. Ya, masalah. Kenapa orang gagal? Karena ya tidak memenuhi hukum Tuhan. Jangan saling mempersalahkan. Kalau ada perceraian itu dua-dua salah. Pasti salah. Ya, enggak ada yang berkata saya yang paling benar. Saudaraku, tidak. Pasti itu karena kurang mencintai. Bagi pria, bagi wanita kurang mau tunduk. Itu saja. Tapi bukan karena kurang tunduk, karena dia memang sifatnya begitu. Tidak. Kalau kamu mencintai, istrimu bisa tunduk. Kalau kamu tunduk, suamimu akan mencintaimu. Mestinya begitu. Tapi kalau semuanya egois, ya terjadi. Lalu saling menyalahkan, saudaraku. Karena itu di sini katakan, hendaklah kamu semua. Jadi baik yang tidak menikah, itu harus berhati-hati dengan seks ini. Karena ujung-ujung kenajisan itu selalu ke situ. Ini namanya tubuh. Kekudusanmu itu di pikiran. Tapi outputnya itu tubuh. Dan tubuh itu perbuatan seks. Penyimpangan seks. Macam-macam. Ya. Jadi hidup kudus itu dalam hubungan. Ya. Hubungan utama tentu hubungan suami istri. Tapi juga hubungan sesama. Dalam bisnis kudus enggak? Banyak orang ngajak, ayo kongsi. Tapi dalam hatinya setelah ini aku tak makan kamu. Itu. Ya. Dan saudara kalau mau kumpul dengan Tuhan nggak bisa. Tuhan nggak bisa
bohongin. Dia tahu hatimu. Karena itu Tuhan kata kalau kamu mau gandeng sama aku, be holy, for I am holy. Kamu harus kudus, karena aku kudus. Dan kita ini anak Bapak. Bapak yang kudus. Tunjukkan diri kita ini kudus. Dan paling banyak yang tidak dilihat orang di mana? Pikiranmu dan perasaanmu. Betul? Engkau mungkin tidaklah melakukan percabulan fisik, tapi pikiranmu yes. Ya. Perasaanmu yes. Wah, karena itu mari kita kerjakan keselamatan kita. Jadi pertama, kudus. Kedua, saya pikir kenapa ya Tuhan ini kok bisa ngerti paling top begitu loh. Yang kedua apa, Sku? Nah, kata Tuhan, kamu nggak bisa bertuhankan Tuhan dan Mammon, bukan dewa A, dewa B, bukan. Tapi Mammon, karena itu urutannya Ibrani ini kenapa dari bicara kudus, lalu kudusmu itu betul bisa nggak sampai ke duit. Ini loh, banyak orang yang kudusnya, pernikahannya baik, tapi duit tidak. Ini fakta. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Sorry. Ya, begitu lobah akan uang. Dan dia pasti terjerumus. Ibrani 13 ayat 5. Bacakan dengan imanmu. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Loh, tadi kita berkata firman Tuhan itu kokoh kita pegang. Tapi ini Tuhan yang ngomong, aku sekali-kali tidak meninggalkan. Nggak mungkin kamu kekurangan sampai kekurangan makan. Nggak mungkin. Kalau kamu nurut aku tidak mungkin. Ya. Karena itu jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkan dengan apa yang ada. Sampai utang-utang, sampai nipu, nilap sana, nilap sini. Kenapa? Karena tidak mau mencukupkan. Berapa toh? Ya semua kurang. Ya. Waktu saya dipanggil Tuhan, saya lalu oleh karena dapat uang di Australia, saya itu bagikan semua. Nggak ada yang tersisa. Beli tanah pun di sini bukan atas nama saya. Atas nama ya orang lain, yayasan orang lain. Sampai saya dibodoh-bodohi, bodoh kamu. Setelah bisa dioper ke sini yayasan, saya berikan pada gereja juga. Ya itu kalau sekarang tanah itu miliar. Tapi itu bukan hak saya. Saya tahu, saya sudah mempersembahkan. Ya. Jadi uang ini memang engkau diuji. Gimana tuh cintamu pada Tuhan? Harapmu kemana? Kudus dan uang. Perhatikan, kudus dan uang. Ini dua bahaya yang paling menarik. Paling menarik. Ya. Saudaraku, kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena firman-Nya sekali-kali aku tidak tinggalkan engkau. Nah, berharap pada Tuhan dan firman-Nya. Yuk kita baca ayat 6 bersama 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, Tuhan adalah penolongku. Wih. Ya, aku tidak akan takut.
Ini mesti menjadi ketetapan hatimu. Dan kau ucapkan ulang-ulang. Suku, Rahab tinggal di atas tembok. Orang berkata, lu tembok apa toh yang bisa orang seperti tempatnya burung dara saja. Jangan salah, suku. Tembok Yeriko itu double. Tembok luar, tembok dalam. Dan temboknya itu cukup lebar, ya, saudaraku, luar biasa tebalnya. Saudara mesti tahu itu, ya. Itu 12 kaki, 3,6 meter, tebal satu, double lagi. Jadi ada celah sedikit, double, ya. Dan di situ ada rumahnya. Dan dia tahu nanti ini akan runtuh ini. Karena itu dia menerima 2 mata-mata itu. Seperti ini. Ya. Ini Rahabnya, ini mata-mata pertama sudah naik, mata-mata kedua sekarang. Nah ini tali Rahab ini. Waktu sudah dinaikkan, disembunyikan, lalu diperiksa oleh tentara dari raja, ya, tidak ketahuan. Lalu setelah itu mereka lalu berjanji. Dan Rahab minta supaya engkau bisa membuat seluruh keluargaku selamat. Karena dia kumpulkan orang tuanya, saudaranya di sini, ya. Lalu persis waktu tembok ini runtuh semuanya, aneh. Hanya satu bagian ini tidak runtuh. Ini mujizat. Lainnya bisa runtuh. Kenapa tembok sepotong kok tidak? Itu namanya Allah membuat perbedaan. Ingat. Allah membuat perbedaan kepada orang yang menerima utusan Allah. Siapa utusan Allah? Yesus dan Roh Kudus. Saudaraku, 2 mata-mata ini sebagai lambang daripada firman dan Roh Kudus. Roh Kudus itu sebetulnya yang mengimplementasikan firman Tuhan dalam dirimu. Seringkali Roh bicara, engkau ngeraskan. Karena itu kata Tuhan, jangan kamu keraskan saat Roh Kudus bicara. Artinya firman Tuhan bicara, diurapi, engkau tolak masih bahaya. Ya. Nah, saudaraku, lihat orang-orang ini seperti di pertambangan. Ini hitam semua ini. Memang orangnya sudah hitam. Kena lalu tambang batu bara, lebih hitam lagi. Kelihatan yang putih apa sih? Ini ya, giginya nih, waduh, putih banget ini. Waktu runtuh, pertambangan seringkali runtuh, pertolongan dengan tali. Kamu kalau bisa ikatkan di pinggangmu, lilitkan. Saudaraku, saya tiap kali kalau membayangkan Roh Kudus, aneh ya. Kenapa Tuhan selalu berkata, biar engkau diberkati ya oleh Allah Bapa, lalu oleh Tuhan Yesus Kristus. Kau tidak pernah diberkati oleh Roh Kudus. Coba sudah baca. Ya, selalu surat Paulus begitu bukan? Ya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kok enggak Roh Kudus? Saya selalu bertanya-tanya, kenapa? Karena sebetulnya Roh Kudus itu pengikat. Allah Bapa dan Allah Anak ini disatukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang ngikat. Jadi kenapa bisa menjadi satu? Karena Roh Kudus. Karena itu aneh kalau orang di dunia ini diberi Roh Kudus sebagai jalan yang paling top
mereka hanya berorientasinya Yesus yang tersalib. Loh, Roh Kudus tidak diberikan pada saudara oleh Yesus yang tersalib. Itu Yesus tersalib darah untuk menyucikan dosamu. Tapi Yesus yang bangkit naik ke sorga, nah Dia memberikan Roh Kudus. Karena itu kalau sudah berdoa, sudah mesti ingat, Tuhan lemparkan talimu. Seringkali saya ngomong begitu sama Tuhan, Tuhan lemparkan talimu Tuhan, mengikat aku. Ikat aku dengan Roh Kudus supaya bisa gandeng dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dengan gandeng itu kuat engkau. Engkau tidak akan takut. Karena yang melindungi, menolong engkau bukan yang lain, Allah Bapamu, Tuhanmu Yesus, dan Roh yang Kudus yang mengikat engkau. Karena itu Tuhan kata, jangan takut, aku perisaimu. Pegang erat-erat perisai itu. Ya, dia seperti sauh. Ini harapan. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 6 bahwa sauh, ya harapan itu seperti sauh bagi jiwa. Apa yang goncang? Jiwa, pikiran, perasaan, kehendakmu bisa goncang. Oleh karena COVID ini, oleh karena yang lain, problem. Tapi saya percaya Tuhan kita baik. Tuhan berkata, aku perisaimu. Mau gak engkau pakai? Pegang. Aku lemparkan tali ini, tali Roh Kudus, untuk mengikat engkau. Mari kita lari ke gunung batu. Dan engkau berkata, Yesus, engkaulah kuatku. Yesus, engkau penolongku. Kepadamu ku berseru. Kita nyanyikan pujian ini. Saya harap sudah di rumah menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dan kau berkata, Yesus, aku membuat deklarasi. Engkau gunung batuku. Engkau penolongku. Kepadamu aku berseru. Yesus laku kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus merenungkan pujian. Saya minta saudara yang di rumah merenung dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mati
bukan hanya untuk dosa orang lain, tapi khususnya dosaku. Aku bersyukur Engkau mau menerima aku, orang yang celaka ini, dan berdiri di tempatmu di rumah. Lakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, walaupun sudah di rumah. Hormati Tuhan dengan hatimu yang tulus, yang sungguh. Dan kau berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau kekuatanku Tuhan. Yesus lakukan. Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesuslah kuatku. Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Kalau benar engkau menyerah pada Tuhan, tunjukkan tanda penyerahan dengan engkau berkata, ini tanganku Tuhan. Sekarang ulurkan talimu. Aku mau mengangkat tanganku, tanda aku minta tolong. Help, help, help me. Tolong, tolong aku Yesus. Tali kasih-Mu, tali pengharapan, biar aku pegang erat. Aku membuat pengakuan, Engkau kekuatanku. Walaupun di tengah badai, walaupun di tengah kegoncangan, aku pegang tali-Mu, tanda Engkau tetap punya hubungan. Melalui Roh Kudus, aku berdoa Tuhan, cerita hatiku, biar doaku sampai ke hadirat-Mu. Pegang tanganku, pegang hidupku, dan aku deklarasikan, benar, Yesus, Engkaulah kuatku. Haleluya. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesus perisaiku, Yesus
perisaiku. Amin, amin. Serahkan hidupku. Amin Tuhan. Yesus segalanya. Yesus perisaiku. Yesus perisaiku. Ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Sembah Dia, angkat suaramu, pujilah Tuhan, karena Dia baik, Dia baik. Dia sangat baik. Engkau gunung batu kami, Engkau Allah kami Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Allah kami, gunung batu kami, perisai kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mengerti apa artinya perisai. Penudung dari segala hantaman. Dan Kau sudah buktikan itu. Di mana Engkau dihajar habis. Darahmu bercucuran. Luka-lukamu seperti Engkau dibajak. Kami kembali mengingat kasih-Mu. Bagaimana Engkau sedia menjadi tameng kami, perisai kami. Engkau menjadi tumbal bagi kami. Tapi sekarang kami juga melihat Engkau hidup. Yes. Engkau bangkit. Amin. Engkau berkata segala kuasa ada di tanganku. Dan aku memegang kunci Daud. Aku membuka, tidak ada yang bisa menutup. Aku menutup, tidak ada yang bisa membuka. Karena itu kami berkata, Tuhan, tutuplah Tuhan semua rencana jahat bagi anak-anak-Mu. Kunci anak-anak-Mu dalam perlindungan-Mu. Dalam perlindungan-Mu. Amin. Dan Kau buka Tuhan segala jalan-jalan yang baru. Pikiran mereka jadi baru. Amin. Buka pikiran mereka. Amin. Supaya pikiran mereka terbuka menengadah ke atas. Mengetahui Tuhan hidup dan berkuasa. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk para relawan, khususnya tim medis, dokter, suster, Tuhan, semua yang terkait di rumah-rumah sakit,
Bahkan di rumah-rumah ibu-ibu yang merawat suaminya, bapak-bapak yang merawat ibu, istrinya, mereka yang merawat anaknya mungkin, merawat orang tuanya, lindungi mereka. Dan yang sedang sakit Tuhan, jamah tubuh mereka, pulihkanlah segera. Kami percaya pemulihan segera terjadi. Amin. Oleh karena Engkau turut campur. Amin. Terima kasih. Beri hikmat akal budi kepada para pimpinan semuanya. Baik pemimpin pemerintahan, baik pemimpin sipil. Tuhan, baik para pengusaha, baik Tuhan di gerejamu. Beri kami semua hikmat akal budi, supaya kami bisa mengatasi semua ini dengan berkemenangan. Amin. Dengan berkemenangan. Amin. Dengan berkemenangan. Amin. Kami pasti keluar dari masalah ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar damai sejahtera-Mu Engkau akan tinggalkan kepada kami. Kami mau tadakan tangan kami di rumah kami masing-masing sambil menengadah kepada Tuhan Allah Bapa kami, kepada Yesus Juru Selamat kami, kepada Roh Kudus yang menuntun kami, bahkan mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan, dalam ikatan daripada Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata semua di rumah masing-masing, amin. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GBTKO Semarang. Melalui gerakan GBT Kristus Alpha Omega Peduli COVID-19, gereja membuka kesempatan bagi kita semua, jemaat Tuhan, untuk berdonasi dalam bentuk dana dan barang. Jemaat Tuhan dapat mentransfer ke rekening gereja dengan memberikan 3 kode digit akhir 999 atau dengan berita GBT KAO donasi COVID. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Agus Kurniawan. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan bagi Tuhan, dapat menyalurkan lewat rekening gereja atau dapat melalui aplikasi yang tergabung dalam QRIS dengan men-scan QR di bawah ini. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan persepuluhan melalui rekening gereja dengan menuliskan persepuluhan pada berita. Dan bagi jemaat yang terkendala dalam penyaluran kolekte atau persepuluhan lewat transfer, gereja menyediakan kotak persembahan di area-area sebagai berikut. Atau Bapak Ibu dapat menghubungi gembala wilayah atau wakil gembala wilayah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Minggu ketiga ini kita diberi kesempatan untuk berinvestasi bagi pembangunan. Bapak Ibu dapat menyalurkan lewat rekening gereja atau melalui aplikasi yang tersedia. Bagi jemaat yang terkendala penyaluran kolekte atau persembahan lainnya lewat transfer, gereja menyediakan kotak persembahan atau Bapak Ibu dapat menghubungi gembala wilayah atau wakil gembala wilayah masing-masing. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless.
Nambah Kids, ikuti ibadah online ya setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @nambahkc atau di Facebook Nambah Kids New. Oke, untuk info lebih lanjut hubungi nomor WA 0821 3807 5254. God bless you.